Qala Imam Ibn Athaillah Sakandari rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyaikhihi wa talamidatihi fid daraini amin ila anqal la tutalib rabbak la tutalib rabbaka kepada Allah. Allah sudah berjanji ud'uni astajib lakum. Memohonlah kepadaku, kita diperintahkan oleh Allah memohon. Dan Allah berjanji dengan jawaban astajib, niscaya akan aku kabul. Yang berjanji adalah zat yang maha kuasa, tidak ada yang menghalangi kehendaknya. Maka sungguh Allah akan memenuhi dan Allah tidak pernah ingkar janji. Dengan catatan kita penuhi syarat-syarat doa. Doa itu ya doa. Kalau bukan doa ya nggak berhak mendapatkan pengkabulan. Doa itu bukan meminta. Bahasa doa itu kalau meminta, saya minta kepadamu. Tapi kalau doa itu ada dibarengi dengan rasa ta'abbud, iftikar, merasa dia butuh, perlu kepada Allah dan merasa dirinya lemah di hadapan Allah. Dan dia punya hajat yang tidak pernah putus kepada Allah, doa. Baru itu disebut sebagai doa. Jadi doa itu ada maknanya tadarru'. Dia punya hajat tapi dia menghadap kepada Allah. Tapi selama ini kalau kita minta, maknanya mutolabah, kita minta, meminta kepada Allah, maka itu belum doa. Kalau benar doamu adalah doa, maka Allah pun akan memenuhi. Dan Allah tidak ingkar janji. Asalkan kau berdoa dengan benar-benar berdoa. Maka kita perlu faham tentang makna doa. Ad-doa. Doa adalah ibadah, mukhul ibadati, bahkan saripati ibadah. Martabat orang berdoa, kalau orang sudah kenal Allah, doa ini adalah memenuhi permintaan Allah. Kalau kita berdoa karena kita minta agar dipenuhi oleh Allah, kan beda. Dan hamba yang kenal Allah dalam berdoa itu dalam irama memenuhi permintaan Allah, ud'uni, nangis minta di tengah malam, tapi giliran sudah dapat jodoh, sudah lupa nggak doa kepada Allah lagi. Giliran dapat sudah kaya lupa kepada Allah. Karena apa? Doa dijadikan perantara untuk sampai kepada hajatnya, bukan menjadikan doa adalah tujuan. Saya doa adalah ibadah. Inilah. Maka ada sesaat doa yang belum tampak dikabul oleh Allah. Pada pertemuan yang lalu juga disebutkan, bahkan juga di Majlis Riyadhus Shalihin, innallaha yastajibu du'a 'abdihi ma lam ya'jal. Allah akan senantiasa mengkabul doa hambanya asalkan hamba tersebut tidak tergesa-gesa berprasangka buruk kepada Allah kalau Allah tidak mengkabul doanya. Maka jika ada seorang hamba berdoa sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun berdoa, kalau ternyata belum dikabul oleh Allah, lalu dia berkata, aku sudah berdoa lama kok belum dikabul-kabul, maka itu tanda tidak dikabul. Karena apa? Dia adalah mendahului Allah. Bukankah pengkabulan doa dari Allah adalah antara dikabul dengan sesuai permintaan kita, ada yang dikabul oleh Allah dengan bentuk yang lain karena itu lebih penting bagi kita, ada yang dikabul oleh Allah dalam bentuk pahala besar yang Allah siapkan nanti di akhirat. Sudah pernah kita jabarkan di sini. Jadi kalau hamba memohon kepada Allah dengan permohonan yang sesungguhnya, dengan doa, maka Allah akan pasti akan kabul, janji Allah. Adapun bentuk pengkabulannya, yang pertama adalah sesuai dengan permintaan kita. Kita minta merah dikasih merah. Kita minta hijau dikasih hijau. Yang kedua adalah permintaan kita dikabul tapi oleh Allah dialihkan dengan sesuatu yang lebih penting. Kita minta merah, padahal kita perlu hijau sesungguhnya. Maka Allah kasih yang hijau. Sehingga seorang hamba yang tidak paham menduga kalau doanya belum dikabul. Yang ketiga adalah doa dikabul oleh Allah adalah dijadikan pahala nanti di akhirat. Dan inilah yang menjadikan mereka lebih bangga. Sehingga orang-orang yang doanya tidak dikabul di dunia ini, waktu di akhirat itu kaget. Bertanya, ya Allah ini pahala apa? Dijawab, ini adalah pahalamu waktu berdoa dulu di dunia, tidak aku kabul di dunia dan aku beri engkau di akhirat. Apa kata hamba itu? Hamba itu berkata, ya Allah kalau memang seperti ini, aku lebih senang jika doaku di dunia tidak dikabul semuanya agar kau kabul di akhirat saja. Karena di akhirat lebih agung. Jadi orang beriman tidak pernah prasangka buruk kepada Allah. Jangan sekali-kali mengatakan doaku tidak dikabul oleh Allah.
Bahkan dalam berdoa, wa antum muqinuna bil ijabati, engkau yakin dikabul. Kenapa? Karena Allah sudah berjanji. Dan pekabulan Allah mudah. Nggak ada yang bisa menghalangi Allah kalau ingin mengkabul. Baik, kemudian ada seorang hamba mungkin tergesa-gesa tadi. Ya Allah, kok belum dikabul, masa sudah berapa bulan puasa ini? Sudah doa terus, katanya sudah sedekah. Nah, la tutalib. Awas, jangan kau menuntut Rabbaka kepada Tuhanmu bita'akhuri matlabik, karena Allah terlambat dalam mengkabul permohonanmu. Walakin akan tapi talib nafsaka, tuntut dirimu, tegur dirimu sendiri. Nafsaka bita'akhuri adabika, sebetulnya yang harus kau sadari, hendaknya engkau cambuk dirimu sendiri, karena engkau telah ta'khuril adab, ini kurang beradab kepada Allah. Kurang adab kepada Allah. Memohon kepada Allah belum apa-apa sudah berkata, ya Allah, ada paling tidak dikasih. Ini kan bikin marah. Allah Maha Kasih. Coba kita buat contoh kepada manusia saja. Semoga Allah memberikan kecukupan kepada Anda semua, wahai para pemirsa. Hari ini pengajian istimewa Anda di rumah, tidak hadir ke masjid. Anda di rumah, karena tidak kita adakan di masjid. Suatu ketika Anda, semoga Allah mencukupi Anda semuanya. Mungkin ini contoh saja, Anda punya hajat kepada seseorang. Atau ada orang punya hajat kepada Anda. Anda orang kaya. Anda juga dermawan. Tapi sedermawan-dermawannya seorang hamba tidak bisa mengalahkan Allah. Baik Anda seorang dermawan, tiba-tiba ada orang yang minta kepada Anda. Ya karena satu hal, Anda belum sempat langsung mengeluarkan uang. Masih ngobrol, ada yang lebih penting telepon. Anda minta, Mbah atau Pak Haji, saya minta uang, minta bantuan begini-begini. Di benak Anda sudah akan Anda keluarkan uang. Cuman karena waktu Anda ingin mengeluarkan uang, ada telepon yang masuk. Di saat Anda menelpon dengan orang yang penting urusannya, tiba-tiba orang itu ngomong, paling nggak dikasih modelnya begini ya. Dan Anda dengar, padahal Anda sudah nyiapkan duit. Anda sudah nyiapkan duit mau ngasih, dan Anda seorang dermawan memang, tapi tiba-tiba Anda dengar omongan dia. Di depan Anda kedengaran lagi. Modelnya nggak kira ngasih orang begitu. Kita minta tinggal telepon sana sini. Kira-kira marah Anda yang mau ngasih. Oh, kok kurang ajar banget. Suudon, padahal sudah disiapkan. Allah tahu apa yang ada di hati kita. Makanya kalau minta kepada Allah lalu Anda berkata, enggak dikasih kayaknya. Ini kan kurang ajar. Seolah ngomong, ya Allah, kalau enggak mampu ngasih saya, ya Allah, mulai kemarin saya minta enggak dikasih-kasih. Ya, ini kurang ajar. Maka ta'akhuri adabik. Karena adabmu yang kurang inilah yang hendaknya kau tuntut dirimu untuk membenahi. Maka tadi masalah permohonan ini penting sekali. Saya kembali bahasanya. Memohonlah dengan permohonan yang sesungguhnya atas dasar hajat kita kepada Allah yang tidak pernah putus. Al-arifun disebutkan pada hikmah sebelumnya, orang yang kenal Allah adalah orang yang tidak pernah putus merasa hajat, punya kebutuhan kepada Allah. Bahkan di saat dipenuhi hajatnya pun malah dialah semakin punya hajat kepada Allah. Di saat diberi oleh Allah sesuai dengan keinginannya, dia semakin hajat, semakin bergantung kepada Allah. Yang punya bisnis lancar, apa hajatnya dia kepada Allah? Hajatnya adalah agar Allah menjaga bisnisnya. Ayo. Kalau tidak dijaga oleh Allah, hancur. Yang diberi Allah, ya Allah berikan padaku kesehatan. Oke. Allah kasih kesehatan, seger bugar benar. Apakah setelah itu tidak butuh kepada Allah? Dia punya hajat lagi kepada Allah. Setelah sakit hajatku kepada Allah agar aku diberi kesembuhan. Oke. Setelah Allah berikan kesembuhan, apakah dia lepas? Enggak lepas. Apa itu? Agar tetap dijaga kesehatannya. Enggak akan putus. Minta ilmu, ya Allah berikan kepadaku ilmu. Oke. Setelah Allah beri ilmu, enggak cukup. Ya Allah jaga ilmuku agar tidak hilang. Nah begitu. Jadi seorang arif yang kenal Allah, dia akan selalu merasa punya hajat kepada Allah dan tidak akan terputus sampai kapanpun. Sehingga dia akan terlena. Maka muncullah orang-orang kaya yang dermawan.
Karena dia bersedekah ingin dikembalikan kepada Allah dengan harapan Allah menjaga hartanya. Yang sehat gunakan kesehatannya untuk Allah. Yang punya jabatan dia tahu jabatan perlu dijaga. Agar jabatan ini abadi sampai di akhirat dia gunakan jabatannya untuk Allah. Sehingga di dunia berakhir jabatannya, akan tapi di akhirat dia akan mendapatkan jabatan agung di hadapan Allah karena telah menggunakan jabatan dunianya adalah untuk Allah. Nah ini. Ya inilah yang harus difahami seorang hamba. Melakukan satu perbuatan di dunia ada nilainya, sambung kepada kehidupan nanti di akhirat. Jabatan di dunia ada jabatan di akhirat. Ya ini bagaimana agar bisa dijaga oleh Allah? Kita memohon kepada Allah. Mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalam permohonan jangan sekali-kali kita terburu-buru lalu mengatakan Allah tidak mengkabul doaku. Akan tapi talib nafsak. Tuntut dirimu yang kurang faham Allah itu agar kenal Allah, yang kurang adab agar beradab kepada Allah, yang kurang adab beradab kepada Allah. Dan ada sebagian orang yang sebetulnya tidak berdoa makanya tidak dikabul oleh Allah, dan memang tidak dikabul beneran, tidak dikasih di dunia, bukan juga dialihkan untuk kebutuhan yang lain, di akhirat juga nggak dapat karena dia tidak doa. Karena dia merasa baca iya, tapi tidak merasa butuh kepada Allah. Makanya syarat kekhusyuan doa kan harus ada kesadaran dari kita. Saya punya hajat. Walillahil mathalul a'la. Kita membuat contoh manusia itu hanya untuk memahamkan saja. Contoh, ada orang datang kepada Anda punya segalanya. Ada orang deleming, ngomel, nggak jelas bahasanya. Apa Pak? Saya minta apa? Tidak jelas. Enggak sadar ngomongnya. Ya bingung gimana? Minta apa itu? Maka dengan Allah Anda sadari apa yang Anda minta. Apa yang Anda minta? Anda sadari minta, ya Allah, aku punya hajat ini Allah. Anggap saja urusan dunia, Allah aku punya hajat ya Allah. Hajatku adalah rezeki yang cukup ya Allah. Harus ada lanjutannya untuk apa? Kan begitu. Ingin menghidupi anakku dengan layak, dengan baik, yang halal, bersih, agar digunakan untuk bekal ibadah untukmu ya Allah. Dia memohon kepada Allah. Dunia nggak apa-apa. Dia minta kepada Allah nggak ada batas. Sampai dikatakan kalau seandainya pengikat atau jarum hilang pun kita perlu kok minta kepada Allah. Allah kalau kita tidak minta Allah kepada Allah, Allah marah. Kalau kita semakin minta kepada Allah, Allah senang. Bahkan minta pun kalau perlu ilhah fid du'a. Ilhah fid du'a itu kalau minta kepada Allah itu adalah, kalau dengan manusia itu kayak maksa. Tapi kepada Allah kan tidak pantas dengan bahasa maksa. Ilhah fid du'a. Ya Rabb, ya Allah, ya Allah, ya Rabb. Seperti dikisahkan seorang yang laki-laki asy'ath akbar. Seorang yang dalam model compang-camping. Modelnya orang yang sangat dikabul doanya. Dia sudah memenuhi syarat doa. Seolah-olah tidak senang dengan dunia. Tampak penghambanya kepada Allah. Menengadahkan tangan agar dikabul doa. Ya muddu yadahu wa yaqulu ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Sudah memenuhi syaratnya. Tapi tidak dikabul oleh Allah. Maka ulama mengatakan termasuk agar doa dikabul diantaranya. Tengadahkan tanganmu. Allahumma ya Allah. Kemudian dengan ilhah ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Allah senang dengan itu semuanya. Coba kalau kita minta kepada orang. Dengan ilhah kepada manusia. Dipendong kita. Orang nggak senang dengan madhab, tapi dengan Allah Jalla Jalaluh. Maka jangan ragu untuk memohon kepada Allah dalam segala keadaan. Perbanyaklah doa. Dan diajarkan oleh baginda Nabi doa-doa setiap saat. Nabi mengajarkan doa di saat kita bangun tidur. Di toilet. Mau jalan, mau makan, setelah makan, mau minum, setelah minum, mau tidur. Macam-macam doa dihadirkan oleh baginda Nabi SAW. Baik. Nah, asalkan seorang hamba sudah memenuhi syarat-syarat berdoa, maka niscaya dia akan mendapatkan pengkabulan dari Allah. Jika ternyata ada doa yang tidak dikabul, seperti saya berangkat, anna yustajabu lidzalik. Orang bagaimana bisa dijawab doanya itu? Wong dia makanannya haram, minumannya haram. Jadi ada syarat-syarat dikabul doa. Agar tidak sampai doa kita ditolak oleh Allah adalah ya dengan adab berdoa. Tapi di sisi lain ada hal. Tadi yang kami ceritakan tentang seorang yang bentuknya, bajunya compang-camping.
Sepertinya memang orang yang tidak cinta dunia. Modelnya orang yang harus dikabul doanya karena dia adalah dengan kesederhanaannya menengadahkan tangan dan memohon kepada Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Tapi kata Nabi, bagaimana akan dikabul doanya? Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Bagaimana akan dikabul doanya orang yang seperti itu? Pernah kita hadirkan satu kajian sudah lama, beberapa waktu yang lalu, agar doa dikabul menurut cara yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Anda cari insya Allah doa itu rincian bagaimana doa. Jadi agar doa dikabul, pertama memang makanan haram, yang kedua adalah kita memilih waktu yang tepat, kita juga waktu yang dibarengi dengan yang namanya sedekah, kemudian juga kita husnudon kepada Allah, macam-macam. Jadi agar doa dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar kita menengadahkan tangan saja. Ada syarat-syarat yang hendaknya kita penuhi agar doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi dari hikmah ini yang bisa kita fahami bahwa jangan biasa berprasangka buruk kepada Allah, tapi tuduhlah hawa nafsumu sendiri dalam segalanya. Jangan berprasangka buruk kepada Allah, tapi tuduh dirimu sendiri karena keteledoranmu, kurang sempurnamu dalam mengabdi. Dan inilah yang dirasakan oleh orang-orang yang sampai kepada Allah. Dimulai dari baginda Nabi SAW. Baginda Nabi itu di dalam menjalankan kewajiban tidak pernah kurang. Bahkan tidak ada yang kurang. Tapi kenapa baginda Nabi itu kok masih istighfar sampai 70 kali di majlis? Minta ampun dari apa? Enggak ada yang kurang dari baginda Nabi. Akan tapi merasa kurangnya seorang hamba, itulah yang hebat. Para kekasih Allah bisa beribadah banyak, dia beristighfar padahal beribadah. Dia merasa masih kurang dia dalam ibadah. Merasa masih belum menggunakan apa yang Allah berikan. Belum menggunakan apa yang Allah berikan untuk Allah seluruhnya. Ini, jadi para kekasih-kekasih Allah tuh mikirnya begitu. Nabi mensyukuri nikmat, afalakunu abdan syakuro. Sampai tawarramat qadamah. Melakukan salat sampai membengkak kakinya. Siti Aisyah melihat, ya Rasulullah, kenapa harus capek-capek begitu ya Rasulullah? Bukankah Allah telah mengampuni dosamu yang dahulu dan akan datang? Maksudnya engkau tidak akan punya dosa. Surgamu pangkat tertinggi. Kenapa engkau masih beribadah semacam itu? Nabi mengatakan, aku ingin bersyukur kepada Allah. Baik. Kemudian juga dalam irama bertobat itu ada martabat-martabatnya. Nabi bertobat pada Nabi tidak punya kesalahan, tidak pernah punya kekurangan, tapi merasa kurang ini penting. Makanya kita perlu di saat ada keterlambatan mengkabul, di saat ada keterlambatan pengkabulan doa kita menurut pandangan zahir kita, tapi jangan suudzon kepada Allah. Yang pertama itu tadi. Yang pertama adalah kita menduga akan dikabulkan, tapi kok belum, mungkin diganti dengan yang lainnya. Dan mengganti yang lainnya itu kita tidak dikasih tahu oleh Allah. Doanya minta agar tokonya lancar, tapi oleh Allah digantikan jantung kita. Atau pas kecelakaan tiba-tiba dia selamat yang lainnya. Ini diganti oleh Allah dengan itu. Itu kalau tahu. Kalau tidak tahu, kita khusnudon. Masih Allah beri apa itu? Nanti di akhirat. Selain itu khusnudon kita bagaimana agar kita tidak masuk dengan istijal ini? Khusnudon yang lainnya adalah koreksi dirimu sendiri. Kalau ternyata pengkabulan doa ini terlambat, bisa saja mungkin karena makananku haram, dibersihkan makanannya. Atau aku kurang mencari sebab-sebab dikabul doa, aku sedekah kepada orang fakir. Aku akan memohon di tengah malam, dan seterusnya. Aku akan berwasilah dengan amal-amalku. Jadi berusaha dia, koreksi. Lah ini doanya sekali, nuntutnya panjang. Sudah itu suudzon sama Allah, ya Allah aku sudah dapat ijazah dari kiai, semoga rezeki banyak, sampai sekarang nyungsep terus, utang tambah banyak. Ya udah, memang modelmu seperti itu, pantas kau mendapatkan seperti itu. Karena sudah suudzon kepada Allah. Maka prasangka baiklah kepada Allah yang maha kuasa untuk mewujudkan prasangkamu. Prasangka baiklah kepada Allah yang maha kuasa untuk mewujudkan prasangkamu. Ana inda dhanni abdi bi. Aku tergantung bagaimana hambaku mendugaku. Khususnya di dalam permohonan, jangan sekali-kali menduga Allah tidak mengkabul doamu. Ini saja insya Allah, semoga
Ini menjadi sebab kita semakin khusyuk di saat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Zat yang Maha Kuasa yang telah berjanji akan mengkabul semua permohonan hambanya